Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas terkait dengan penggunaan aplikasi komputer untuk antropometri, yaitu WHO Antro. Di WHO Antro ini merupakan aplikasi komputer yang digunakan untuk bisa mengevaluasi status gizi, baik pada balita maupun pada usia anak hingga remaja. Dan standar yang digunakan memang adalah standar WHO NCHS. Kalau di Indonesia, Indonesia sudah punya standar antropometri anak gitu ya. Jadi mungkin nanti akan ditemukan perbedaan angka ataupun mungkin hal-hal lainnya yang terkait dengan perbedaan nilai dari pada median dan seterusnya. Oke, mari kita lihat bagaimana cara penggunaan aplikasi ini. Jadi, untuk mendapatkan aplikasi ini, kita dapat mendownload di website WHO, dan websitenya berikut. Jadi, untuk WHO Antro bisa di-download pada link ini, dan sedangkan WHO Antro Plus dapat di-download pada link ini. Nah, di sini saya akan coba. Nah, ini yang WHO Antro. Kita lihat ke bawah. Nah, yang akan kita download adalah bagian yang ini. Jadi, di-download yang bagian exe-nya ini gitu ya. Jadi hanya sebesar 3,88 MB. Jadi sangat ringan. Nah, nanti ini di-download, setelah di-download langsung di-install. Kemudian yang kedua adalah Antro Plus. Nah, WHO Antro Plus juga sangat mudah untuk di-download. Jadi kita bisa download di bagian yang ini. Jadi kita klik tadi websitenya, kemudian akan muncul di layar seperti ini, maka kita download yang bagian yang ini. Jadi dia sebesar 2,63 MB. Oke. Nah, di sini di laptop ini sudah terinstall, jadi saya akan langsung membuka bagian tersebut. Oke, nah di sini dia akan muncul di bagian desktop, akan ada shortcut WHO Antro Plus, kemudian WHO Antro. Yang pertama akan kita buka adalah yang WHO Antro. Oke, di dalam WHO Antro ini dan WHO Antro Plus sebenarnya fiturnya sama, yaitu ada anthropometric calculator, individual assessment, dan nutritional survey. Jadi, kalau anthropometry calculator, manfaatnya adalah untuk kita menilai sesaat. Jadi, ada data, nilai di sini. Dan kalau kita sudah menutupnya, berarti data itu hilang. Sedangkan pada individual assessment adalah pendataan atau pemantauan data individu yang bisa di-entry secara berulang. Jadi biasanya bulanan gitu ya, bulan 1, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya. Dan ini bisa untuk melihat kurva pertumbuhan dari si anak. Sedangkan nutritional survey adalah kita meng-entry berbagai macam data yang kita dapatkan dari hasil survei, hasil pengambilan data sesaat, biasanya data cross-seksional gitu ya. Jadi kita entry di dalam nutritional survey yang nantinya kita bisa mendapatkan angka-angka yang tergambar di dalam aplikasi ini. Oke, kita mulai. Coba dulu satu, misalnya anthropometric calculator. Ibarat contoh, ini saya ada data. Oke, kita coba data A, dia lahir 1 Januari, perempuan, berat 12,5, tinggi 99,1 gitu ya. Oke, ini data visit, jadi ini untuk menghitung nanti berapa umurnya ya. Perempuan, dia lahirnya adalah 2015 ya. Oh maaf, ini dia sudah lebih dari 5 tahun. Kita cari yang dia masih di 5 tahun. Ini contohnya 28 Januari
28 Januari 2018 ya. Kemudian ini dia berarti umurnya 2 tahun 8 bulan ya. Kemudian beratnya 11,7 ya. Kemudian tingginya 89. Oke. Oke. 89 ini sebagai contoh dulu ya. Ini ada Demano. Michelle standing. Ya, dia berdiri kan karena dia sudah di usia 2 tahun. Kemudian ini data yang bisa dimasukkan juga pada pada bagian antropometri yang WHO Antro. Jadi WHO Antro yang khusus balita juga bisa untuk melihat lingkar kepala gitu ya, lingkar lengan atas, kemudian triceps skin fold dan subscapular skin fold, karena ini ada standarnya untuk balita berapa yang normal. Di data ini tidak ada, jadi saya tidak entry, tapi nanti bisa di entry dengan contoh soal yang ada. Nah, nanti akan diketahui wake for height-nya dia berada pada level ini, jet score-nya sekian, wake for egg gitu ya. Kemudian height for egg dia sekian. BMI for egg mungkin bisa diukur, tapi walaupun karena 2 tahun tidak terlalu digunakan ya. Kalau dilihat dari ini nanti akan kelihatan di grafik dia masuk. Oke, dia ada pada di sini. Artinya dia di bawah garis hijau. Kalau di bawah garis hijau tapi masih di atas kuning, masih pada level dibilang normal sih, batas bawah gitu ya, karena dia udah mendekati -1. Oke, seperti itu cara penggunaannya. Dan ini karena ini antropometri kalkulator, ketika saya close data itu akan hilang, kita tidak bisa lagi melihat data itu. Kita ulang lagi kalau mau entry itu ya. Jadi khusus untuk melihat sesaat. Nah, yang individual assessment itu adalah laporan beberapa kali pemeriksaan. Nah, entry-nya tetap sama datanya, namun bagian fiturnya lebih banyak ya. Jadi di sini individual assessment kita kita plus new child gitu ya, ditulis namanya karena memang ini kan pemantauan ya, nama depan, nama belakang, jenis kelamin, nanti kalau cek ID-nya ini dia langsung muncul sesuai dengan first name atau apa gitu ya, masukkan date of birth, tanggal lahir, muncul usia nanti. Kemudian nama ibunya, ini bisa di checklist sih, kalau misalnya nggak ada data ya no data gitu ya. Kalau nggak ada namanya, berarti dia munculnya no data. Nama father, kemudian alamat. Notice. Notice itu dalam arti punya riwayat apa, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian baru, oke, kita ibaratkan ya, entry, misalnya contoh ya, misalnya female, day of birth. Karena ini data pemantauan, jadi dia tidak tahu, misalnya bisa hasil pemantauan 2 tahun yang lalu dimasukkan secara bertahap, itu bisa. Nah, ini misalnya 08 2018 ya. Jadi 2 tahun 2 bulan umurnya ya. Ini no data aja. Oke, ini tes. Oke, kemudian kita masukkan data visitnya. Jadi dia datang, kita entry datanya. Nah, dia datang misalnya ini pada saat ini misalnya ya, karena kita mau ukur saat ini, kita mulai entry data mulai saat ini, oke, ditulis ini. Berapa beratnya? Misalnya beratnya dia 2 tahun.
4, kemudian tingginya tadi salah ya. Berapa tadi beratnya? Berat 2 tahun ya, 10,4. Oke, dia standing. No. Kemudian ini diisi kalau ada datanya, additionalnya, kemudian save. Nah, jadi dia data kunjungan di bulan 10 tahun 2020 ini, dia datanya seperti ini. Nanti misalnya kita entry lagi, data, sebagai contoh data bulan 11 ya. Oke, tadi beratnya di 10. Kita entry misalnya di sini 11. Kemudian tingginya di 87. Dan save. Itu ya. Jadi nanti ada banyak data yang bisa kita entry di sini. Motor mouse juga ini perkembangan motorik, itu bisa juga di entry di sini. Kemudian entry lagi misalnya data bulan 12. Misalnya ini ya. 12 dia di salah 12, kemudian panjangnya misalnya dia naik save ya. Jadi dia kita punya data 3 bulan. Wait, ini tadi tingginya belum diisi. Misalnya dia naik 1 cm. Sebenarnya pengukuran tinggi badan itu biasanya dilakukan sekali 6 bulan ya. Jadi biasanya datanya adanya sekali 6 bulan. Jadi sama aja biasanya angkanya kalau dalam 6 bulan. Nah, di sini kita lihat kalau di sini dia sangat tinggi jet score-nya karena ini kan ini berat badannya di 2 kilo. Salah. Ini maksudnya 12. Oke, salah. Nih, ini datanya ada 3. Oke ya. Jadi setelah 3, nanti kita generate. Ya, ini bentuknya nanti kita save dalam bentuk Excel ya. Jadi dia keluar, ini datanya nanti data orang tersebut dalam bentuk dia bentuknya txt. Oke, jadi ini di save nanti bisa kita save. Nah, ini kita bisa lihat diagram dia dalam 3 kali kunjungan. Dan dalam 3 kali kunjungan itu ternyata dia pada level normal ya. Ada di garis hijau dan berarti pertumbuhannya normal. Itu berdasarkan weight for height ya. Kalau misalnya bukan weight for length, dia weight for age, dia ada di sini. Jadi di bawah hijau tapi masih di sini sih masih dekat dengan hijau itulah ya. Kemudian dia kita lihat kalau age nggak ada datanya ya. Length or height for tingginya juga masih termasuk normal ya karena dia dekat dengan median, belum di bawah merah itu garis merah. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa langsung dapat data perkembangannya dalam 3 bulan terakhir. Gitu mungkin kalau kaitannya dengan yang WHO Antro. Jadi yang bagian individual assessment. Ini bisa di save. Nah, setelah di save kita close. Jadi data si B dan si AB itu sudah ada di dalam aplikasi ini. Berikutnya yang nutritional survey. Kalau nutritional survey artinya kita mengentry banyak data. Jadi bisa jadi data A, data B, data C. Kita selalu klik di sini add new survey. Jadi di dalam aplikasi ini kita bisa entry banyak survei gitu ya. Jadi add new survey dulu, tulis nama surveinya misalnya survei Pandeglang misalnya ya.
Jadi ini yang Pandeglang gitu. Notesnya ini balita. Oke. Misalnya ini bukan balita, baduta contohnya. Oke, sekarang entry datanya dari sini. Jadi di entry semua data, visitnya kapan, kemudian cluster atau egg-nya berapa gitu ya, usianya. Kemudian cluster ini mungkin yang menguancarai gitu. Nah, yang first name itu namanya siapa, si respondennya berapa, ini berapa gitu. Wake factor itu biasanya pada data-data survei ada wake factor, kayak Riskesdas itu ada wake factor. Kemudian seks, kemudian data tanggal lahir, kemudian di sini berapa berat badannya, tinggi badan, dilihat ini. Kemudian kalau misalnya mau ada data terkait dengan head circumference gitu ya, atau lingkar kepala, lingkar lila, tricep, subscapular itu bisa. Ada notes mungkin, ada tambahan data dan seterusnya, langsung di save. Nah, ini masuk satu data, sebagai contoh ini yang survei data. Dia bisa nanti ada cluster. Jadi data biasanya kalau data survei ini akan sangat banyak. Gitu. Nanti ada, apa namanya, jadi ini di entry satu persatu. Ya, jadi bisa dilihat. Nah, result, kita akan bisa analisis result itu kalau sudah ada minimal 12 records gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, kalau kaitannya dengan data survei, kita tidak bisa melihat langsung kondisi apa namanya persentase berapa yang normal, berapa yang apa namanya kurang gitu. Jadi itu nanti data ini kita ekstrak ke Excel nih, ini antropometri reportnya itu kita ekstrak ke Excel. Nah di Excel kita bisa rubah, kita bisa klasifikasikan pakai nanti by if dan seterusnya. Itu mungkin nanti materi berikutnya kalau sudah kita masuk ke analisis data gitu ya. Tapi ini intinya kamu memahami cara mengentry-nya gitu ya. Jadi dapat. Nah, ini sudah selesai. Misalnya ini survei Pandeglang udah ada. Nah, nanti kalau ada survei lagi bisa entry lagi. Jadi kita bisa save banyak data di dalam file ini. Oke, ini close. Ya. Oke. Ini dia minta no, ya. Oke, jadi untuk yang WHO Antro begitu penjelasannya. Jadi kamu bisa memanfaatkannya untuk menganalisis data. Nah, tinggal di close. Sekarang kita masuk ke yang bagian WHO Antro Plus dan sebenarnya fiturnya sama persis, cuma pemanfaatannya biasanya yang WHO Antro Plus itu sebagian besar digunakan untuk yang usia 6 tahun ke atas, gitu ya. 5 tahun ke atas, maaf. Dan isinya sama, misalnya ini antropometri kalkulator, akan tetapi kalau di usia ini sudah tidak pakai pemeriksaan, tidak ada data terkait tadi lingkar kepala, lingkar lengan atas, tricep dan subscapular gitu ya. Jadi di sini hanya melihat berat badan dan tinggi badan. Kemudian jenis kelamin dan usia. Itu ya. Jadi di sini juga contohnya 6 tahun. Oke. Individual assessment juga sama, hanya bedanya adalah tadi, bahwa yang di entry ke sini adalah yang usianya di atas 5 tahun. Ini bisa lihat juga Z-score-nya, biasanya memang kalau udah usia di sini kita pakai BMI per U gitu ya, per U gitu ya. Jadi memang menyesuaikan nanti indikator yang digunakan. Oke, begitu juga dengan nutritional survey, jadi bisa di entry hasil survei di atas balita. Oke, nanti bisa diperdalam lagi dengan kalau kita sudah punya datanya, mungkin lebih enak untuk meng-entry atau menggunakan alat ini. Itu ya, ini di exit, kita close. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, boleh diberikan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.